Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa min sallallahu salihun ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatil kiram wa ila arwahi awliya wa syuhada'i was salihin susan musannifi hadzal kitab syai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 135. Di antara adab kita dalam belajar melaksanakan majlis ta'lim dengan penuh adab ketakziman. Seperti yang diceritakan bahwa Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala apabila membacakan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ia menyuruh para hadirin untuk berdiam dari berkata-kata. Untuk berdiam dan berkata-kata dari betulah. Para hadirin untuk berdiam, hanya jangan bepandiran. Jadi apalagi yang dibaca itu hadis Nabi Muhammad SAW. Karena jasidin la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Artinya jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maki rahimahullahu ta'ala berkata, menghormati baginda Nabi di masa wafatnya sama hukumnya dengan menghormatinya di masa hidupnya, di dalam ketinggiannya. Jadi ujar Imam Ibnul Arabi, kita memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, Nabinya sudah wafat itu sama kita mengagungkan Nabi, menghormati Nabi, memuliakan Nabi di waktu Nabi hidup. Jadi kan ketika Nabi hidup kita kada boleh berpandir bersuara, suara kita itu tadi melebihi daripada suara baginda Nabi Muhammad SAW, lebih tinggi. Nah kayak itu juga makanya yang dilaksanakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi ini. Ketika membacakan hadis, dia selalu mengatakan, artinya jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara baginda Nabi Muhammad. Artinya ketika orang membacakan hadis ini berpandiran. Itu kan ada su'ul adab. Lebih-lebih yang dibacakan oleh guru itu kan hadis Nabi, kitab-kitab hadis umpama kan. Dan jangan berpaling daripadanya. Ketika dibacakan hadis Nabi, keluar berpaling dari majelis tersebut. Jangan disidin. Itu termasuk kita su'ul adab, kurang beradab. Dan diceritakan bahwasanya Imam Malik rahimahullah taala karena sangat mengagungkannya bagi hadis Nabi, bagi hadis Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia apabila duduk ingin menyampaikan hadis, maka terlebih dahulu ia mandi berwangi-wangian,
memakai pakaian yang baru, memakai imamah, dan duduk dengan khusyuk dan tenang, dan mengharumkan majlis dengan wangian yang dibakar mulai awal sampai akhir. Jadi Imam Malik kayak itu sih, apabila nang anda dibacakan tuh hadis Nabi, dan mandi loh, baudu. Paling kada aja kalau kita kan baudu paling kada. Saking ini mengagungkannya hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Malik ini nang mengarang kitab Muwatta. Jadi ketika Imam Syafi'i datang hendak berguru, lapor dulu. Jadi Imam Abu Hanifah punya murid, siapa muridnya? Ya Imam Malik. Imam Malik ini punya murid ya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 4 mazhab itu guru murid guru murid guru murid. Itu. Jadi ketika Imam Malik datang hendak berguru, Imam Syafi'i itu, Assalamualaikum. Jadi khadamnya ada. Napa ujar khadamnya nih? Aku nih hendak berguru belajar awan Imam Malik. Tanggal khadam nih, guru di luar ada orang ngarannya Syafi'i, nya hendak berguru wan sambian. Ujar Imam Malik padahkan awan Syafi'i, kalau hendak belajar aku hafalkan dulu Muwatta. Ribuan hadisnya hafalkan dulu Muwatta. Imam Syafi'i ini orang yang cerdas, orang yang hebat. Jadi Imam Syafi'i pulang mana hadap, padahal kalau Imam Malik Muwatta itu dalam otakku dah. Muwatta itu dalam otakku sudah. Itu. Kayak itu lah yang belajar wan perguruan, artinya guru kita belajar nih, guru aku kitabnya sudah dalam otak dah, hafal dah, nyaman. Jadi bacakan kan, hafal sudah. Jadi saking takzimnya Imam Malik kepada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak itu tuh beliau hendak menyampaikan nih, ketika ingin menghadiskan kepada orang, kayak itu sidin, menyampaikan hadis Nabi nih, mandi dulu sidin, berwangi-wangian, memakai pakaian yang hanyar sidin, memakai imamah begulang sidin, duduk dengan khusyuk dan tenang, mengharumkan majelis dengan wewangian yang dibakar mulai awal sampai akhir. Karena yang disampaikan ini adalah hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain sebagainya. Kan yang pertama dulu diantara diadakannya majelis ta'lim itu tujuannya yang pertama dahulu garsu azamaddin fi qulubil muta'allimin, menanamkan supaya kita ini mau mengagungkan agama di dalam para hati-hati muta'allimin, para pelajar dari para penuntut ilmu. Nah, ini dikisahkan, dicontohkan orang-orang dahulu agar kita dapat menteladani mereka, mencontoh mereka. Kayak Imam Malik tadi kayak itunya, hendak mengajar ini kayak itu sidin. Luar biasa. Maka diceritakan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada seorang guru ditanya, kenapa maka ikam berhasil menuntut ilmu? Ujar sidin, aku ini berhasil menuntut ini tidak lain dan tidak bukan melainkan di sidin setiap kali aku belajar, aku memegang kitab mutalaah, membaca kitab bauduhan. Dengan berkat itu aja diberikan oleh Allah keberhasilan. Setiap kali nak mutalaah baudu, nak belajar baudu, mengambil kitab baudu. Dengan berkat mengamalkan itu. Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, kan? Wudu ala wuduin nur, kan? Wudu tadi kan itu merupakan cahaya. Lalu lakas saya dapat ilmu tadi. Jadi kan wudu itu merupakan cahaya juga. Ilmu itu cahaya. Lalu lakas saya masuk tadi kan. Jadi ditanya tuh dengan sebab apa maka berhasil mengaji nih, menuntut ilmu nih. Itu aja jisidin. Aku setiap kali jisidin memegang kitab mutalaah, ndak belajar, menghafal, selalu aku bodoh jisidin. Tujuan yang kedua
diadakannya majelis-majelis ilmu itu isalul ma'lumati ila azhanihim wa tabqihuhum fiddin, yakni menyampaikan segala maklumat kepada pikiran-pikiran mereka dan memahamkan mereka di dalam agama. Hanya di antaranya supaya maklumat-maklumat kitab-kitab para ulama, kitab-kitab para salaf itu akan dibacakan. Nah, karena makalah-makalah daripada para ulama, nasihat-nasihat daripada ulama. Nah, di dalam majlis taklim itulah akan disampaikan. Disampaikan tadi. Dan kayak apa juga supaya hadirin pendengar tadi, muta'allimin tadi kan para pelajar tadi paham. Adapun untuk mewujudkan tujuan yang kedua ini, maka yaitu ada beberapa langkah. Seperti yang disebutkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafiz hafizahumullah taala, di antaranya hendaklah seorang guru menyampaikan pelajarannya dengan suara yang nyaring. Dengan suara yang nyaring. Tapi ada aja guru tuh suara kan tapi jelas, tapi murid alim itu karamat. Itu karena tapi jelas gak ada sih, tapi murid alim. Di Martapura tuh bahari Allah yarham guru syukur. Itu karena tapi jelas kan sih, mau mepandir nih kan, tapi murid sih alim. Itu alim. Nah, ini diantaranya itu guru itu mesti jelas, lantang, nyaring suara tadi dalam menyampaikan tadi. Karena suara yang nyaring lebih menetapkan kepada hafalan dan akan mudah dipaham oleh para pelajar. Nah, dengan suara yang nyaring tadi kan kita mendengar telinga nih tadi kan. Nah, jadi lebih mudah untuk masuk menghafal pelajaran tadi. Nah, makanya disuruh dalam mutalaah, mahafal, membaca itu nyaring. Jangan, ini ada orang tuh mutalaah ada berbunyi. Kurang. Mun dalam adab dalam kitab ta'lim muta'alim kadang itu dianjurkan. Nang dianjurkan kita tuh suara tuh kedengaran. Satu, supaya telinga berpahala. Nah, amun kita kan telinga ada berpahala, telinga kadang dengar. Karena kita baca di hati aja. Itu dulu. Dan lagi hikmahnya diantaranya apa? Supaya ingatan kita tuh lebih kuat. Karena telinga mendengar, muntung kita membaca, telinga kita mendengar tadi. Lebih mudah, lebih ingat juga tadi. Jadi makanya disuruh nyaring dalam membaca mutalaah, mahafal tadi. Yang kedua, diantaranya kenapa kita disuruh nyaring? Andai kata salah ada yang mendengar, meleset hafalannya tadi, membaca salah barisnya. Mahafal salah, ada nang hafal, ada nang menagur. Coba tadi kita tuh mahafal. Kawan dia aja ada tahu pada salah, kada berbunyi. Baca aja. Mendengar kadang-kadang suaranya kada ada, dalam hati aja baca. Jadi suruh nyaring tadi. Hendaklah seorang guru menyampaikan pelajarannya secara perlahan, sehingga para pelajar mudah memahaminya. Jangan dia terlalu ancam menyampaikan tadi, apalagi mendebit, apalagi permulaan awal mendebit nih tadi. Paling kada aja 3 kali mau ulangi dulu. Apalagi mun awal tuh kayak itu kan, kayak kan mau belajar tuh kayak hadis di bawah ini kan. Karena Sallallahu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ditakune, sudahkah? Sudah, jangan sambung. Kait ke mendebit tadi. Karena Sallallahu adalah Nabi SAW yatakallamu, berkata-kata ya Nabi kalimatan. Mau murid debit. Apalagi nang hanyar belajar begini, nang hanyar mulai nulis Arab Melayu. Itu. Mesti kadang-kadang tuh sampai 3 kali. Itu pun 3 kali itu kadang-kadang mau ulangi masih tak tinggal lagi nya. Masih lagi ada nata tinggal. Cuman bedanya santri para pelajar dahulu dengan sekarang. Jadi kadang-kadang kami menceritakan, kami dahulu kita tinggal lah juga. Bukan kada tak tinggal juga debit itu bisa. Cuman kada sampai tak pemalam. Tak tinggal tuh kadang-kadang di itu juga keluar guru, aku tak tinggal di penyamananya. Langsung di debit. Amun santri weh ini bayar 3 hari kita hanya membaca kitab itu, hanya suruh baca. Tinggal Ustaz aja.
Kayak itu. Jadi amun dahulu tuh aku ceritakan kami dahulu kan bisa tertinggal. Cuman paling kada aja nih David siang tadi tertinggal kan. Malam ini di David sudah tertinggal tuh. Isok suruh guru baca kena dia ada lagi alasan tertinggal. Mun santri wahine kan anak baca nang belajar semalam. Tinggal Ustaz aja. Kadang-kadang tuh yang lebih miris lagi tuh 3 hari dan belajar. Hanya ini mau nyambung pelajaran tuh. Suruh baca masih mana kita tinggal lagi. Rupanya kada di Davidnya. Nang tertinggal tuh kada di David, apalagi mencari kamu seorang makinnya jauh. Jadi memang pola pikir para pelajar sekarang ini jauh dibanding orang-orang bahari, orang-orang dahulu. Jangankan orang bahari, di masa kami aja sudah jauh dan berbeda. Wan santri sekarang ini udah jauh dah. Kami dulu juga menceritakan tertinggal, bukan karena tertinggal. Cuman debitan yang tertinggal tuh pas siang ini belajar, tertinggal malam ini debit. Karena khawatir esok suruh guru baca kena bisa. Karena guru ini nunjuk siapa tunjuk si Dinai. Lain esok kau lah baca nyaman, lepas tenang. Ini kata. Jadi perlahan, jangan terlalu ancam. Apalagi kita tahap pemula nih kan, pemula tadi kan. Diriwayatkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, karena SAW yatakallamu kalimatan law arada sami'u ayyu'ida kalimati laqadara ala zalik. Artinya adalah baginda Nabi Muhammad SAW berbicara per kalimat. Maksud per kalimat itu jelas dan perlahan. Itu maksud per kalimat Nabi itu jelas. Jikalau orang mendengar ingin mengulangi kalimatnya, niscaya ia mampu atas yang demikian. Ya guru, ulangin apa tadi? Dapat inya karena tadi disampaikan dengan perlahan. Amun talawat ancap, dengar lagi guru aja. Ini cara belajar tadi kan. Langkah selanjutnya apa lagi? Hendaklah seorang guru ketika menyampaikan pelajarannya menggunakan isyarat dengan tangannya atau dengan yang lainnya, agar isyarat itu dapat membantu untuk memahami apa yang sedang ia sampaikan. Tetapi jangan sampai berlebihan di dalam menggunakan isyarat. Hanya sekali-kali menggunakan isyarat dalam menyampaikan tadi. Dibantu tuh. Kadang-kadang kan dengan bahasa ada orang tuh kada paham. Kita tuh jangan menerangkan tadi tapi ketika dibawa isyarat, diterangkan dengan menggunakan isyarat, pahamnya, mengerti. Ini langkah-langkah untuk supaya paham dalam belajar tadi. Di dalam kita bermajelis tadi. Hendaklah seorang guru sering memperhatikan para pelajar saat menyampaikan pelajarannya. Jangan guru tadi baca tadi khusyuk, tenang, kada lagi. Ada lagi. Mulai kiri kanan kada lagi. Ujungnya ngaruh murid di hadapan. Itu. Santri wahidnya kada takutan lagi. Guring tuh kada takutan lagi nya. Guring tuh amun dahulu orang guring tuh takutan karena guru ada di hadapan. Dan guru bahari itu juga santri melihat ketos selesai penghapus kapur. Apa nang ada tawakan sidin. Atau batu kapur hari kan kapur aja bangan. Wah ini spidol. Penghapus, maka penghapus bahari kayu. Ingat paham leh. Itu. Ada bukan nang penghapus kayak wah ini. Bahari penghapus tuh kayu anunya tuh hulunya nang kain lah. Itu tak ada tahu lagi karena mana. Takutan, pintar-pintar aja orang bahari. Orang wah ini karannya kada takutan, makanya tapi pintar. Wan guru tuh nya kada takutan, kada sopan. Mulai guru Fatihah, mulainya guring dah. Ya guru ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Mulai guru Fatihah, mulainya guring. Jadi seorang guru tuh mesti diperhatikan. Ada sekali-kali dilihati kayak apa keadaan murid yang belajar ini, guringkah, bermainkah, ini tadi. Itu diperhatikan. Agar ia mengetahui keadaan mereka. Mungkin ada yang tidur,
maka dapat dibangunkan, atau mungkin ada yang bermain-main maka dapat ditegur. Nah, waktu kami belajar Syekh Nurdin dahulu, uja sidin, apalagi Hidin melihat siapa ngantuk baca aja sidin. Nah, bayang ngantuk suruh Hidin baca, sampai ngantuk. Biasa kuap-kuap baca aja sidin. Kayak itu nah, biar belajar kan khalaqah kan ya, keliling belajaran. Nah, keliling. Siapa ngantuk baca aja sidin. Nah, baca, jadi kan sampai ngantuk. Mun baca tuh guring biar. Nah, dah suruh Hidin baca. Nah, itu diantara kiat cara seorang guru di dalam mengajar tadi. Nah, hendaklah seorang guru mengulangi pokok-pokok segala masalah yang penting-pentingnya. Kemudian ia membikinkan ringkasan di akhir pelajarannya. Yang demikian agar para pelajar dapat menghafal segala pokok permasalahan yang penting-penting dan dapat menyimpulkan segala permasalahan yang rinci dengan adanya ringkasan atau kesimpulan daripada guru. Nah, jadi di antara langkah-langkah supaya murid dipaham, guru tuh sering mengulang-ulang. Nah, ditakoni tadi kan apalagi masalah penting. Allah yarham ayah tungkal dulu Ki Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab dulu. Sidin ketika ada masalah tuh penting, Sidin sering mengibaratkan tuh hundang galah. Nah, ini Sidin hundang galah nih. Nah, berarti tuh penting masalah tuh. Ah, masalah itu penting berarti. Jadi di dalam majelis itu sering beliau tuh mau utarakan masalah itu. Artinya kepada para hadirin pendengar jamaah ini, wah berarti ini masalah penting. Hadirin mengibaratkan ini hundang galah nih Presiden. Ah, berarti penting itu. Ah, bisa menjadi catatan. Ah, itu. Yang demikian agar para pelajar itu dapat menghafal pokok permasalahan yang penting-penting, dapat menyimpulkan segala permasalahan yang rinci dengan adanya ringkasan atau kesimpulan daripada guru. Nah, ini di antara langkah-langkah supaya tadi kan para pelajar dipaham. Di antara langkahnya lagi apa? Hendaklah seorang guru memberi kesempatan untuk para pelajar untuk bertanya di akhir pelajaran. Nah, kalau Syekh Nurdin tuh kayak itu, setiap kali belajar itu diberi waktu Sidin 10 atau 15 menit di akhir. Nah, di akhir belajar, Sidin ilmunya banyak. Mun kayak kita ini 10-15 menit banyak nambah takun karena kejawaban. Ada Sidin kada berkitab lagi gen. Nah, ilmunya dalam otak sudah. Nah, jadi Sidin diberi Sidin. Jadi kadang-kadang pakai tulis. Nah, jadi sebelum itu kita kan di awal belajar kadang-kadang sudah disampaikan Sidin. Di akhir belajar di sini nanti kita ada tanya jawab. Jadi yang ingin tulis di Sidin. Kita tinggal antar ke hadapan. Tulis pertanyaannya antar ke hadapan. Kita dijawabkan Sidin. Nah, pertanyaan itu. Kalau ayah tungkal dulu hebat Sidin. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sekian Hidin mengisi jamaah pengajian itu. Karena ada pertanyaan kena tulis Sidin. Bahkan saking telitinya, rincinya Sidin itu, tanggalnya, bulannya, jamnya, nang batakun, tahunnya. Si anu je Sidin dulu pernah bertanya, ngarannya buat Sidin. Tanggalnya, harinya, jamnya, bulannya. Nah, itu pertanyaan ini dan dijawabkan Sidin. Jawabannya tuh dijadikan Sidin sebuah kitab ya yang berjudul Fatwa Atung Kaliyah itu. Itu 4 jilid Fatwa Atung Kaliyah itu. Itu permasalahan-permasalahan yang ada di seputar Kuala Tungkal dan Jambi ketika Hidin mengisi majelis pengajian-pengajian dan sebagian itu ada yang datang ke rumah. Nah, itu saking telitinya ayah Tungkal itu dahulu. Jamnya tuh dibuat Sidin. Orang betakun toh. Telitinya Sidin. Jam 9 menyakakan malam. Buat Sidin itu jam 9 malam di Sidin tanggal ini hari ini. Itu harinya di tahun ini. Yang bertanya ini pertanyaannya ini. Jawaban Sidin di dalam kitab ini begini, jawabannya dalam kitab ini begini. Kadang-kadang Sidin memberi jawaban itu bukan satu kitab, bahkan beberapa biji kitab jawaban-jawaban Sidin itu. Dan lengkap halamannya, juznya kitab itu disebutakan Sidin. Nah, jadi kalau hendak cari aja tukar aja kitabnya Fatwa Atung Kaliyah judulnya. Nah, itu ada 4 jilid 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu bermacam-macam permasalahan di sana itu.
Kayak masalah wirid kita membaca Allahumma ajirni minan nar, ada di situ. Itu orang dari Jambi nang bertanya itu. Tokoh juga. Ujar sidin kami di Jambi biasa berwirid Allahumma ajirna. Kayak apa nih? Nah, itu ada tanggalnya, nang betakun siapa, jawabannya, ambilannya. Nah, dijawab akan sidin. Nah, jadi situ dijawab sidin, jadi di sidin kalau nas ada, kaidah nahu kada berlaku. Nah, itu alasan gitu. Kalau nas dari Nabi ada, kan Nabi membawa redaksi Allahumma ajirni. Kalau ajirna itu hanya menurut nas kaidah nahu. Kan ni itu mufrad, kalau na dibawa jamak itu menurut kaidah nahu. Jadi kalau nas ada di situ kada berlaku kaidah nahu itu. Jadi diutamakan nas dari Nabi, jadi jangan diubah. Nah, itu. Jadi buka aja kitabnya dalam kitab Fatwa Atung Kaliyah itu. Karena kemungkinan ada di antara mereka yang masih belum paham. Nah, amun di lokal ada kan kami belajaran kayak itu, guru itu kan kena sudah terakhir paham lah jisidin. Atau di mana kada paham, atau nang kurang paham di tang mana, yuk tang mana. Cuman santri weh ini paham jinya. Takun isuk bertahu. Takun isuk ada dapat lagi. Kadang-kadang berdiaman, mau dia kayak paham takun esok mana nggak ngerti. Padahal ini udah belajar lewat dah. Tanda isim. Takun esok tanda isim kan dipingat lagi. Enggak. Mau orang bahari ketika nyambat takun guru paham lah, paham ya asli paham. Mau wah ini belum tahu lagi. Kisahnya paham jangan, tapi belum tentu juga lagi paham. Atau setengah paham mungkin di antara murid-murid nih kan. Atau yang masih dalam keraguan-raguan, kebimbangan, atau kelupaan dan lain sebagainya, maka yang mesti menerangkan kembali agar ilmu yang mereka dapat daripadanya benar-benar ilmu yang sahih. Nah, diulang, kadang-kadang kan diulang sehingga nantinya mereka bisa menyampaikan kepada orang-orang lain dengan benar. Dengan benar. Ini diantara langkah-langkah kita di dalam belajar, mengajar, hanya supaya murid ini paham, mengerti tadi. Di antara langkah-langkahnya lagi, hendaklah seorang guru mendorong para pelajar untuk menulis segala pelajaran yang disampaikan guru, catatan. Itu kan guru tuh bercerita. Nanang ilmi, guru ilmi kan yang meninggal tembilahan. Itu kami dulu sempat sekali bilang kawanan mungkin Jumri di sini kan Pak Marhadi, banyak aja suatu bilangan kan. Sempat bilang dulu kan nanang ilmi itu kan Idin tuh lawas mengaji dahulu di Darussalam, sempat mengajar di Martapura. Orang sampai kada tahu asal sini itu asli orang Banjar atau orang Hidayat. Orang sapat sih dia. Sempat jadi guru di Darussalam, Martapura sana, Kalimantan. Imbas sidin lawas mengaji dengan guru bangina kan hanya ada kan kitabnya kan diwariskan kepada guru kita kan. Itu ada muka kan catatan tangan sidin, catatan keterangan guru tuh dicatat. Tuh dicatat tadi kan. Apalagi kadang-kadang guru ada menyampaikan nasihat, papadahan dan sebagainya. Mun kami dulu Al-Ustaz Khalilullah ujar sidin di dalam buku kita belajar ini paling kada selembar ke atas kosong aja sidin. Paling kada harus ada aja sidin. Kenapa? Itu untuk sebagai bahan catatan kita di dalam belajar. Karena kalau langsung kita tulis di kitab, tulisan kita ini bisa salah-salah, bisa tercurit-curit. Jadi tulis dulu di buku tadi. Kayaknya sudah rapi, hanya dicatat di kitab. Karena mun di lembaran yang halus kayak ini bisa hilang, tagipai. Amun di kitabnya jangan kitabnya keseluputan aja. Just jangan dimakan gaget aja. Ada aja masih catatannya tadi. Itu pentingnya kita mencatat keterangan-keterangan guru, apalagi masalah yang rumit-rumit. Itu penting kita catat tadi kan keterangan-keterangan dari guru tadi. Agar pelajaran itu akan tetap
seperti dikatakan ini ada dalam kitab Ta'lim Muta'allim, ada ma kutiba qarra ma hufiza parra. Artinya apa yang dicatat akan tetap dan apa yang dihafal bisa hilang. Nah, jadi apa yang kita catat itu tetap, tulisannya ada. Bahkan di Ta'lim Muta'allim itu menulis tuh kan jangan terlalu halus. Tulisan tuh dirapikan. Kenapa jinya di Ta'lim Muta'allim itu suatu saat kau akan dicaci kena. Banyak tulisan abah nih kayak cacing. Kayak itu kena kau akan dicaci kena. Maka disuruh kita tuh merapikan tulisan, dibagusakan. Kayak nanti kitab nih, makanya dulu kan kita juga kan dulu di awal belajar kita catat. Tamat belajar kita catat, mulai belajar yang dicatat. Kenapa? Agar itu menjadi kenangan kita di kemudian hari, kita beranak bercucu. Bahkan kitab ini lawas juga ada 5 tahun sekian ini belajar. Nah, ada kenangan, memori itu ada. Tapi mau nulis sembarangan, aduh tulisan ini dican kayak cacing. Nah, dicaci kena. Dicaci. Amun kita tuh menulis terlalu halus, kainanya suatu saat di masa kita tua kita mata kabur karena ngalih panyali jebejannya gini. Padahal tulisan seorang bari nulis terlalu halus. Artinya kan disesandengi juga. Itu di Ta'lim Muta'allim itu kayak itu. Jangan terlalu halus, jangan terlalu rapat tadi kan. Dirapikan, dibagusakan tulisan tadi. Jadi apa yang kita catat itu tetap selama kitabnya itu kada dimakan gagat, kada keselukutan dari ada aja tulisan itu kada hilang. Tetapi apa yang kita hafal di otak kita, apalagi mun orang ini karena penyakit apa amnesia, itu bisa aja hilang pada hari hafalan. Apalagi ini kan orang bisa stroke tuh bisa kena di otak. Kada ingat lagi hidden apa yang kadang-kadang keluarga di rumah kada penandu lagi, udah tahu lagi ngarannya udah tahu. Itu kan bisa tuh. Nah padahal bahari hafalan banyak, tapi kalau catatan ada, nah yang kan dibaca masih, dan itu menjadi kenangan, menjadi peninggalan untuk anak generasi berikutnya. Ini ada catatan bahari daripada abah belajar. Itu. Jadi makanya penting kita tuh punya catatan. Lebih-lebih itu masalah yang garib-garib, yang jarang ditemui. Hendaklah langkah selanjutnya, hendaklah seorang guru itu menanyakan kembali pelajaran yang sebelumnya kepada para pelajar, agar mereka ada perhatian dengan menghafal pelajarannya. Jadi ditanyakan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, pelajaran-pelajaran yang telah terdahulu yang dilewatakan tadi ditanyai, agar itu menjadi perhatian kepada para pelajar. Kalau tuan guru Syekh Ismail Negara tuh, Sidin rotan. Apabila ditakoni Sidin kada dapat, siap-siap aja tampahin, kok ditampahin balir pokoknya. Bantir tambahannya rotan di Sidin. Tapi murid Sidin alim-alim tersebar di penjuru dunia nih, di mana-mana murid Sidin tuh. Itu Syekh Ismail Negara itu, alim-alim murid Sidin. Anaknya ya tadi Syekh Abdul Wahab, Syekh Mukni, abahnya Guru Bahid, tuh kan? Itu Kiai Haji Muhammad Sibli, itu anak dadan kada alim berataan, anak ahli berataan. Kiai Haji Muhammad Sibli itu kitab yana hafal, hadis hafal. Men kita muridnya ya Syekh Nurdin dah. Waktu Sidin mengaji di Mekah, Syekh Nurdin itu sempat belajar Kailani dan kita apa lagi? Dengan Kiai Muhammad Sibli itu. Orang tua daripada Al-Ustaz Muhammad Zain, anaknya di Tungkal, alim juga, Ustaz Muhammad Zain itu. Kayak itu Sidin mendidik tuh. Jadi apabila takun Sidin biar kada dapat pak di Sidin. Ada ini kita kan diulahkan undang-undang negara HAM. Guru bimukul murid dilaporkan. Makanya ini ngalih cari alim tadi kan
Sekolah takut nih waktu guru-guru istikin dahulu tuh, murid-murid nang dahulu bahasa dibanding sekarang ini. Kenapa? Guru dahulu tuh bila kada dapat bisa memukul, bisa memilas. Wah ini gair dah. Banyak wah ini karena dilaporkan guru tadi. Nah, dilaporkan tadi kan. Nah, padahal guru tuh hendak mencerdasakan. Nah kayak murid tuh nanang babal tuh kada dapat dipilah suri guru di telinga. Berapa urat saraf nang tabukaan. Nah, karena Nabi itu pernah menjinjit sahabatnya juga kayak itu juga. Nah jadi murid tenang karena jinjit tuh bisa pintarnya. Makanya sebahagian orang nang tahu tuh kadang-kadang beristilah minta jinjing oleh perguruan. Karena sekali jinjitan tuh berapa urat saraf tuh tabukaan. Ini peringatan tuh kuat jadinya. Nah orang wah ini ada dibolehkan lagi jinjit. Han, kayak itu bukan sembarangan. Toh. Jadi dalam agama tuh ada aturannya, ada aturan. Cuma namun undang-undang atau orang ngaji makanya. Nya kadang ngaji. Padahal guru tuh menjinjit tuh berapa urat saraf nang tabuka. Anak tuh kada jinjit tuh tadi. Nah lain amun nang sampai pagat telinga sampai biru itu tahu itu dilarang dan jelas saya sudah dilarang dah. Entah. Karena mereka mengetahui bahwa gurunya nanti akan menanyakan tentang pelajarannya itu kepada mereka, maka mereka mesti mempersiapkan jawabannya dengan mengingat kembali pelajaran yang telah lalu. Nah, kayak itu. Makanya Syekh Ismail Negara tuh bila kada dapat di sini di Tampaha tadi atau rotan. Orang bahari kan rotan. Nah, itu. Jadi muridnya hati-hati supaya jangan kena rotan nih. Supaya jangan kena rotan. Nah, kenapa bila kada dapat takut disidin, kada dapat najirin di Tampaha ini. Rotan tadi. Langkah selanjutnya hendaklah seorang guru menuliskan pertanyaan-pertanyaan di akhir minggu atau di akhir bulan. Jadi sesuai jaman belajar pemangkeh dahulu tuh kalau belajar saraf itu kadang-kadang guru tuh ada beberapa kan atau sebulan pertemuan kena ulangan. Nah itu ada juga caranya guru tuh sudah tamatnya ulangan. Ada juga yang kada mahadang itu tadi. Nah jadi sesuai dengan anjuran yang di kitab tuh kayak itu. Nah, ada kena sebulan pertemuan. Nah, ulangan kena kayak itu pulang. Nah, ada nang seminggu pertemuan ulangan. Seminggu udah belajaran ulangan. Kayak apa? Hafal kada pelajaran nang seminggu tadi dapat kada menjawab ini pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Nah, atau bila mana sudah dikhatamkan satu bab atau beberapa bab, tujuannya agar mendorong para pelajar untuk memutalaahi kembali pelajaran yang telah lalu dengan mencatat, meringkas dan menghafalnya sehingga mereka mampu menjawab setiap pertanyaan daripada gurunya. Nah, kan orang yang mutalaah, menghafal, yang mencatat mesti dapat jawabannya nih. Nah, bagi orang yang kadang memutalaahi, napanya hendak dijawab. Apa yang hendak dijawab tadi? Nah ini kiat-kiat cara-cara langkah-langkah seorang guru agar murid itu dapat memahami pelajaran-pelajaran yang telah dipelajarinya. Langkah selanjutnya hendaklah seorang guru membangkitkan semangat para pelajar ketika mereka terlihat bosan dan tidak semangat di dalam belajar. Yaitu ada kalanya dengan menceritakan perjuangan para ulama terdahulu dan menuntut ilmu dan para penuntut ilmu. Amun orang wahin ini santri wahin ini diceritakan kada mengambil iktibar, itu nang anehnya. Jadi ulun dulu tuh ketika belajar awan guru nih Ustaz Khalilullah. Jadi sidin bercerita, aku dulu sidin ketika belajar di Pamangkeh, tamat sidin saraf, tamat sidin jurumiyah, mutamimah. Nah itu kan Kailani. Aku sidin nukar kitab kosong. Kitab kosong, kitab bahasa Arab nang kada bada baris, maknanya kada ada, barisnya kada ada. Jadi sidin kitab nih Kailani adak, mutamimah adak, jurumiyah adak dihiga nih. Kamus beberapa biji. Baca kitab ini mutalaahi kada dapat buka.
alasannya kan dapat buka di mutamimah. Jadi napa ini? Ini kalimat apa asalnya? Buka kailane, kayak apa i'lalnya kalimat nih? Buka kitabnya tadi. Talah aja sidin aku mau talaah. Aku bawa wadah guru. Guru aku nih tadi membaca kitab kosong. Nah, bujurlah bacaanku nih. Dan maknanya ini cocok lah. Dan pemahamannya betul kada kayak baca aja sidin. Baca terus baca. Bujur Jesiden, ya dah, saking gembiranya aku Jesiden, itu aku makan wadai Jesiden sepuas hati ke warung. Di belakang koperasi itu kan ada warung kan di pondok tuh. Nah itu ada gambong, ada cakodok, ada macam-macam aja situ, impi-impi ada. Aku Jesiden makan wadai itu sepuas hati karena saking gembiranya tuh. Aku termotivasi, terdorong aku dengan cerita Sidin tuh. Santri Wahidi dikisahkan dedenya. Ada timbul gairah semangat hendak ayah Sidin tidak bisa tu juga. Hendak bisa juga. Kayak itu. Umum santri Wahidi diceritakan kisah-kisah orang-orang dahulu. Kayak kisah kadang-kadang kan santri itu bisa, aur karena hukum itu bisa patah semangat. Aur berdiri terus memangan. Jadi diceritakanlah cerita Ibnu Hajar, Imam Kisai. Kada ada sebebalnya Imam Ibnu Hajar tuh 40 tahun mengaji, kada dapat itu. Kita kadang-kadang hanya 2-3 kali berdiri sudah patah semangat. Jemur guru kah kena ampe. Jemur guru kena ampe. Itu. Imam Ibnu Hajar dulu belajar kayak apa? 40 tahun. Nah Imam Kisai itu tohok Sidin belajar juga. Cuman Sidin dapat hidayah berpikir nih kan ketika melihat samut dapat menanggung roti ke atas. Sidin samut nang halus gini kau mau roti gini halus saja. Artinya kan kesungguhan samut itu. Kawa sekali samut itu menanggung roti itu. Kada kawa. Tohok dulu butuh ruyung. Karangga tuh hayam nangganal 2 kilo tuh dapat nyambawa ke atas pucuk nangka. So melihat lah. Aku seorang melihat, bayangkan. Mun secara akal kan bapak kerangga nanggung hayam. Tapi karena nyamuk kutung ruyung, hari-hari gugur tadi turuninya pulang. Bagaimana dapatnya hayam nang di tanah itu ke atas bonangka. Itu tadi. Nah melihat itulah Imam Kisai itu terbuka. Dibukakan hidayah oleh Allah, tak pikir samut nang kayak ini hajak kawamu. Artinya amun aku sungguh gigih ku ulang-ulang pasti aku dapat. Ya aku sungguh sama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar tuh kan sudah lari ke hutan. Kalau lawasan mengaji ini kan mau dapat lari ke hutan, melihat di hutan tuh nah banyu titik ke batu belubang. Sidin batu nang karas nih dititiki, air nang lembut nih belubang. Artinya kayak apa aja hatiku nih bebalnya karasnya kan dapat. Kalau aku sungguh pasti dapat. Sekali kah banyu tuh nitiki batu tuh tohok sudahnya belubang tuh. Nah batu dititiki, kan mau sekali 2 kali aja menetik itu langsung belubang ada mau. Mesti tohok. Nah bulik disitulah Sidin mengaji tuh jadi ulama besar tuh, alim Ibnu Hajar Al-Haytami tuh, ahli fikih. Sampai sekarang kitab-kitab Sidin dibaca. Banyak yang diceritakan. Cuman kadang-kadang santri Wahid itu kadang ambil itibar itu bang. Ada diceritakan kisah penuntut kesedihan, kesusahan talabah dahulu. Orang-orang bahari itu nuntut ilmu ngalih ada nang pemakan kada ada. Jadi bayi hendak makan lapar tulah ke pinggir paret. Malih hati kayak kita nih tulah ke pinggir tuh. Cari melihat semangka nang hanyut nang dibuang orang. Semangka tuh kan kalau buruk buang orang, tapi kulitnya tuh masih bagus lagi, nah putihnya tuh kan lambatkan buruknya kan. Angin tuh dibasuh, diambil, nah dimangkan itu aja untuk mengganjal parutnya kayak apa. Akhirnya jadi ulama, jadi orang alim. Amun kita saka itunya lah nuntut ilmu. Tidak ada saka itunya. Sahabat-sahabat Nabi itu nah ashabus suffah tuh kayak apa? Susah-susah orangnya ashabus suffah itu termasuk santri Nabi. Di ashabus suffah itu siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah tuh diam di ashabus suffah. Jadi makanya Nabi termasuk perhatian kepada ashabus suffah apabila ada Nabi itu dikirimi orang, diberi orang. Amun kayak kita lah memberakat lah. Kan bisa saruan tuh memberakat. Nabi itu Abu Hurairah nih bawa kawat yuk makanan. Itu Nabi tadi kan. Jadi memberakat tuh mata lagi dari dahulu sekalinya ada. Ada. Bisa disangui orang tuh kan. Nabi perhatian tuh. Ujar Abu Hurairah, aku suah sampai 3 hari kada makan. Belajar toh.
Men kita santri ini adalah nasawat 3 hari kena makan. Mana ada sehari ganya kena makan bulik. 3 hari kena makan di sini. Aku sempat di sini bergulung-gulung, disangka orang aku di sini orang gila. Bukan gila di sini, parut kelelaparan padi kena makan. Ada. Cuman kehebatan mereka tuh sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu. Wa yahsabuhumul jahilu agniya, menyangka orang-orang nang kada tahu mereka tuh orang sugih. Orang-orang nang kada tahu nih dengan ashabu suffah tuh menyangka sugih-sugih ashabu suffah nih. Kenapa maka dikatakan ashabu suffah tuh orang sugih-sugih, orang nang kada tahu nih? Bayar jam sembahyang berjamaah. Nabi memberikan pelajaran hadir. Karena kayak itu tuh orang sugih kan? Bayar belajaran Nabi ada. Sembahyang berjamaah hadir terus. Kabila berusaha bagai dah tahu jabure 3 hari aku kada makan. Disangka orang sugih, padahal jabure aku sampai 3 hari kada makan. 3 hari kada makan. Jadi disangka orang-orang, tapi orang kada tahu namanya kapan orang sugih. Tapi memang kalau orang kada nyangka kan itu orang sugih. Pak, berjamaah ada. Di mana pengajian hadir terus? Karena kayak itu orang sugih. Di mana pengajian hadir. Sembahyang berjamaah ada terus orangnya. Kabila berusahanya ini nih, ada terus nih. Kemudian kita kan mikirkan, kadang-kadang kayak kita sedangkan seminggu sekali aja wadah guru tuh bisa macet. Minggu ini perai lo aja. Pak tipis modal. Ini ada terus orangnya. Di mana majelis itu ada terus orangnya tadi kan hadir terus. Jadi disangka ujah Abu Hurairah kami ini kayak orang sugih padahal manangah. Itu kesusahan orang-orang dahulu tuh. Orang-orang dahulu mengaji tuh. Kami ada guru masih hidup lagi, Ustaz Abdul Latif. Tuh hidup mengaji bahari di Nurul Iman Jambi. Aku jasirin sampai tamat tapi 3 lembar jadi sih. Sampai tamat di Nurul Iman tuh tapi 3 aja. Aja kok santri wah ini sabusin tapi. Ya toh kan ngalih ai belajar ya tadi. Anam paling kada aja santri wah ini tapi di pondok tuh paling kada. Ada nang 10 bisi tapi. Apalagi semenjak wah ini supi-supi ini asam bulik kuliah ganti nang anyar. Maka merek ngalih ai. Kalah juga tapi perguruan. Weh, atlas merek perguruan gajah duduk nih lah. Itu santri wah ini. Artinya ketika diceritakan orang-orang dahulu tuh kadang-kadangnya kadang ambil etibar, apalagi cerita orang-orang di zaman Jepun, Belanda, orang nang belajar dahulu ngalih ada nang belajar tuh di hutan, kada wani be keluar, orang berperang. Jadi sambil di dalam hutan nih sambil menyelamatkan menjaga dirinya sambil mengaji, sambil menuntut ilmu. Di masa kami dulu ada orang tua, gue ingat lagi ngaran Sidin. Sidin hidup di zaman Jepun. Waktu itu tua sudah, tapi jurmiah hafal. Suara lantang dan sebagainya. Sidin waktu itu datang bilang ke pondok tuh di Istidadul Mu'allimin. Sidin diminta oleh ayahanda Ustaz Mahmud Riyad tuh mintakan nasihat. Aku masih ingat lagi Sidin tuh memberikan nasihat dulu. Ikam nih Sidin kadada seujung kukunya dibanding kami bahari di Sidin belajar. Kami bahari di Sidin di dalam hutan belajar ngalih Sidin. Tapi Sidin jurmiah masih hafal lagi waktu itu. Tuha sudah orangnya. Orang bahari itu. Kita wah ini kadang-kadang nyaman. Cuman orang santri-santri wah ini nyaman tuhnya. Hendak nyaman lagi biasanya. Ada. Kayak di pondok nih. Ada nang asrama tuh 4 kipas angin. Ada nang 5. Kipas angin tuh modelnya sekong, orang sekong modelnya kayak itu hendaknya. Nah pas asrama tuh ada nang 4 kipas angin. Kotaku nih Joko nang sesuah mondok nang pindahan, ada sekolah di sini. Joko di sekolah ikam kayak itulah, Joko di asrama ikam. Kan ada Ustaz aja. Berarti Joko kita di nyaman di sini. Nyaman serta sini aja. Banyak tinggal cocok atau tukar nang pemanas bila masa aja. Sampai nang meteran nang kada cukup kapasitas lagi cocoknya jual lah. Jurang bersabar dulu kena nokarakan meteran hadengi dulu sabar. Lelingah guru cocoknya banting. Kada sabar dan jagonya aleh santri nyaman nek. Tukarakan belang meteran sebuting. Karena kada mencukupi lagi kapasitasnya itu kan mencukupi lagi.
Nah, namun di asrama tuh kipas angin sebuah 4, 3 sebuting asrama. Atau ada kalanya dengan menyebutkan keutamaan ilmu dan mempelajarinya. Ada kisahkan padilat ilmu, keutamaan orang yang belajar, orang yang duduk di majelis ilmu. Nah, untuk memotivasi, mendorong semangat para pelajar, para penuntut ilmu tadi. Nah, kan banyak hadis-hadis Nabi itu. Nah, kita duduk 1 saat aja di majelis ilmu nih, lebih baik daripada kita beribadah 1 tahun. Nah, itu kan tadi 70 tahun. Nah, 1 saat aja. Nah, kita duduk itu kan di majelis ilmu itu. Jadi diceritakan hadis-hadis Nabi, makalah daripada ulama, cerita-cerita. Nah, orang-orang yang menggali menuntut ilmu tadi. Itu kan sering kita ceritakan. Nang di syariah ada pemakaman Dahdah. Nah, itu kan Syekh Al-Hafar itu kan. Nah, Sidin asalnya tukang gali kuburan. Gali pas nabok ada orang mati, tabuk kan Sidin. Itu Bang Sidin memang tukang gali. Cuman yang anehnya kuburan tuh jadi taman surga. Pingsan Sidin. Dah, seminggu kemudian pulang ada pula rombongan tuh membawa mayat. Nah, gali Sidin pulang. Nah, digali Sidin. Setelah digali Sidin kan jadi taman surga pulang nih. Indah. Tanah tuh tadi berubah, kubur tuh, makam tuh berubah jadi taman surga tadi. Cuman Sidin kada pingsan lagi karena sudah pertama melihat itu sudah. Cuman Sidin menakut nih. Nang mati hari itu siapa? Ujan nang bibi ini rombongan yang membawa tuh anak. Ini siapa? Anak juga. Lalu napa gawiannya? Nang itu pelajar nuntun ilmu. Nang ini nang tukang ongkosi. Kalau kayak ini Sidin orang nang belajar dan nama ongkosi orang nang belajar balasan dari Tuhan. Aku Sidin memutuskan diri untuk menuntut ilmu. Umur waktu itu 50 tahun dah. Alim Sidin 50 tahun pada umur dah. Dan sekeluruh anak-anak dan bini Sidin diputuskan Sidin kita jangan lagi berusaha kayak ini. Kita belajarannya mengajiannya. Itulah mengaji, datang ke wadah guru ini ulama mengajar dari dasar, dari tasrif, dari belajar ilmu saraf, jurmiyah dan sebagainya. Akhirnya Sidin jadi orang ulama besar pada umur 50 tahun sudah. 50 tahun umur Sidin waktu itu. Kalau ada yang sampai kena ke Syria, mana tahu cari ya, atau ada pemakaman di Syria itu Dahdah. Nah, cari di situ kena makam Syekh Al-Hafar gelarnya. Nah, itu kan. Kenapa makan digelar Syekh Al-Hafar tadi? Tukang gali kuburan. Memang Sidin kayak itu memprovisi bahari. Nah, tukang tabuk kuburan. Nah, tukang tabuk kuburan. Hendaklah seorang guru memperhatikan, mempraktekkan pelajaran yang telah disampaikan. Seperti pelajaran wudu mesti dipraktekkan dan sembahyang. Kita dulu sudah kayak apa? Rukuk, sujud. Nah, itu kan takbiratul ihram. Nah, makanya dulu kan sering kita ceritakan ketika kita belajar bab sembahyang, itu lapah aja gurunya. Cungkang ruat. Nah, itu. Maka itu perlu kepada praktek yang benar sesuai dengan pelajaran yang dipelajari, supaya sesuai dengan tuntunan apa yang kita pelajari dalam kitab. Nah, kayak apa rukuknya tadi, kayak apa takbiratul ihram, mengangkat tangan tadi kayak apa, nama andak tangannya tuh di mana dan sebagainya. Hendaklah seorang guru mengadakan perlombaan antara para pelajarnya dan akan diberi hadiah bagi yang dapat nilai tertinggi. Nah, makanya kamu di Pamangkeh itu akhir tahun itu diadakan utlah sanawiyah. Nah, akhir tahun tadi kan. Nah, diadakan biasanya 5 hari atau seminggu. Nah, kena ada qiraatul kutub. Nah, baca kitab, khutbah, kena kan azan, hafalan surah-surah, ayat. Nah, itu. Kena menghafal alfiyah, macam-macam tadi kan. Nah, baca kitab. Nah, alhamdulillah dulu kita sempat umpat waktu di pondok dulu baca Fathul Qarib. Nah, dapat juara 2 dulu. Nah, mewakili asrama Riyadus Shalihin. Nah, bawah dulu. Nah. Ya, per asrama kena masing-masing perwakilan. Nah, itu diadakan perlombaan dari kena pidato 3 bahasa. Nah, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, diadakan.
Karena untuk memotivasi, mendorong tadi kan, supaya ada gairah semangat juga terhadap para pelajar tadi. Jadi nilai yang tertinggi akan dibagikan hadiah. Ini diantara cara guru tadi. Nah, ini perlu dilakukan agar mendorong semangat mereka untuk lebih rajin belajar. Karena diberikan piagam. Nah, piagam kena, ada piagamnya kena. Nah itu kan, piagam, diberikan hadiahnya dan sebagainya. Hendaklah guru, hendaklah kurikulum sesuai dengan yang telah digariskan seorang guru yang telah banyak pengalaman dalam bidang pendidikan yang sempurna. Nah, makanya kayak di Pamangket itu kenapa ayahanda itu Kiai Haji Mahfuz Amin itu meringkas sistem belajar itu karena Sidin sudah melihat berbagai pondok pesantren dan sebagainya. Jadi makanya mun dahulu Ibnul Amin itu termasuk pondok yang cepat. Jadi ada yang 4 tahun, bahkan mun dahulu tak ada nggak ada soal 4 tahun selesai sudah, sampai i'anah itu juz 4 tuh tamat khatam. Nah, itu. Makanya kalau nahwu tuh belajar jurmiyah, mutamimah, itu aja ke atasnya tuh sampai ke alfiyah tuh kan bisa kada khatam belajar tadi qatar tadi baca tadi. Lalu dulu kita pernah itu kan ditanya oleh salah seorang, termasuk Habib yang datang ceramah di pondok tadi, ngapa Sidin maka qatar, kada ke alfiyah, susunan belajarnya tuh nahunya tuh jurmiyah, mutamimah. Itu kan, padahal di bawah-bawahnya itu banyak kayak lagi. Kenapa maka diringkas kayak itu tadi kan? Karenanya kurang lebih aja isi kandungannya tuh tadi kan. Dan kita banyak memakan waktu. Kalau kita belajar imbah jurmiyah, belajar kena menyangkan Syekh Khalid kah atau Asmawi kah belajarnya, banyak tabuang waktu di situ tabulik-bulik. Makanya langsung jurmiyah mutamimah. Mutamimah tadi kan. Imbah mutamimah kan ke atas qatar, kenapa sih maka qatar kadang yang lain tuh kan. Jadi qatar itu kan sudah khilafiyah pembahasannya. Jadi rupanya tujuannya tadi, walaupun kita kada lawas belajar, kita sudah mengerti tentang perbedaan para ulama tuh nah. Menurut ulama Banu Tamim kayak ini, membacanya ulama-ulama ini kayak ini. Sudah tahu kita walaupun belajar nih kada lawas, tapi mengenai tentang perbedaan sebahagian perbedaan pendapat itu sudah paham kita dah. Aturan kan kita orang yang mengerti tentang perbedaan pendapat-pendapat itu mesti mengajinya lawas. Itu. Makanya disusun oleh ayahanda pengasuh itu sekaitunya. Bahkan untuk belajar supaya murid ini cepat memahami ilmu, diringkaskan Sidin dikarangkan kitab khusus spesialis. Yaitu dengan kitab tasrif tadi. Itu khusus karangan Sidin. Dikarangan Sidin untuk santri-santri tadi. Makanya Bahari itu udah ada, wah ini dari yang ada fotokopiannya. Bahari dari tangan ya, guru ke guru tuh bang catat. Udah ada. Wah ini sudah ada difotokopiakan sudah dicetak sudah. Tulisan Sidin itu kan. Amun dulu udah ada, masa kami dulu udah ada. Itu catatan bang dari guru ke guru tuh bang. Guru nulis kita tulis juga, biar kada nulis tertinggal. Itu diringkasakan Sidin supaya santri ini cepat, artinya kada banyak memakan waktu yang lama dalam belajar itu tadi. Itu kan orang yang berpengalaman. Jadi cerita kanda Haji Ahmad Fauji Aka, Sidin pernah ke Jawa bertamuan. Mirip di Jawa tuh ada satu pesantren yang cara belajarnya itu sama kurikulumnya tuh kayak model di Pamangkih dan cara mendabitnya dan sebagainya. Rupanya pengasuh pondok pesantren itu dulu pernah berilang ke Pamangkih dan minta izin dengan ayahanda Kiai Haji Mahfuz Amin itu untuk menerapkan sistem belajar itu yang kayak di Pamangkih itu. Ada diambil dicontoh oleh pondok lain juga. Itu. Jadi hendaklah kita melihat orang-orang yang berpengalaman, sistemnya kayak apa dan lain sebagainya. Habis adalah tujuan yang ketiga. Waktu sampai kena insyaallah kita sambung lagi. Tujuan yang ketiga, sibguhum bil akhlaqil islamiyah al karimah, mewantik mereka dengan akhlak-akhlak mulia di dalam agama Islam.
Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk hidayah kepada kita dapat mengamalkan ilmu, mudah-mudahan kita dihindarkan daripada mara bahaya, diselamatkan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah ma yanfa'una wa zidna fahma wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma nawwir qulubana bin nuri wal yaqin waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim wa anta tawaffana al muslimin tulhaqana bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbil alamin.